Kita mulai aja ya. Baik, mohon didengarkan teman-teman semuanya. Aku akan jelaskan sebaik mungkin, dan ini merupakan rangkuman dari PPT-PPT kalian juga sebenarnya. Jadi, bisa dijadikan acuan belajar. Ya, seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, teman-teman. Jadi, malam hari ini utamanya kita akan membahas mengenai tutorial satu, yaitu tentang diabetes mellitus, kalau aku lihat secara sekilas ya, skenario-nya ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai diabetes mellitus, yang notabene merupakan penyakit akibat apa namanya akibat apa namanya penyakit akibat ketidaknormalan hormon. Aku akan jelaskan mengenai hormon dan juga endokrin terlebih dahulu. Hormon dan juga endokrin ini saling berkaitan tentunya ya. Oke, sebagai pendahuluan, aku akan jelaskan melalui PPT ini dulu sedikit aja, mungkin di 10 sampai dengan 15 menit pertama. Ya, aku akan jelaskan secara singkat saja. Baik, ini adalah endokrin, D. Jadi endokrin itu merupakan salah satu bentuk dari komunikasi antar sel. Kita tahu bahwa sel kita itu bisa berkomunikasi antara sel satu dengan sel yang lainnya, bisa berkomunikasi, D. Ada beberapa jenis komunikasi. Secara garis besar sebenarnya kalau kita mau tarik benang merah dari semester satu kemarin, ada komunikasi langsung, ada komunikasi tidak langsung. Jadi kalau misalkan Jess komunikasi sama Bertania nih ya, tapi badannya nempel, itu kita sebut dengan komunikasi langsung. Kalau sekarang aku lagi komunikasi sama Jess, ya kita komunikasi tapi kita nggak kontak fisik, ini namanya komunikasi sel secara tidak langsung. Jadi secara garis besar deh, yang membedakan komunikasi sel langsung dan juga tidak langsung adalah adanya kontak antara sel satu dengan sel yang lainnya. Ya, tapi kemudian deh kita nggak akan membahas secara detail. Endokrin ini termasuk ke dalam salah satu bentuk komunikasi sel secara tidak langsung. Ya, di mana komunikasi endokrin adalah komunikasi antar sel melalui perantara hormon. Paham ya, Dek ya? Sel kita bisa berkomunikasi menggunakan ligan namanya. Tapi ligan ini ada banyak jenisnya. Sama seperti manusia bisa berkomunikasi menggunakan suara. Ya, suara ini merupakan molekul komunikasi atau ligan. Jelas ya? Tapi ayam juga bisa berkomunikasi menggunakan kukuruyu. Molekul komunikasi namanya kukuruyu, Dek. Jadi, molekul komunikasi itu merupakan istilah atau diagnosa keranjang sampah, istilah luas. Tapi secara spesifik, setiap makhluk hidup berbeda-beda molekul komunikasinya. Manusia suara, oke lah. Ya, bahasa mungkin ya, bahasa. Kalau pada ayam kukuruyuk, pada sapi mu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan molekul komunikasi. Molekul ini adalah jenis-jenis komunikasi D. Autokrin, parakrin, endokrin, sinaptik ini merupakan jenis-jenis komunikasi. Tapi molekul komunikasi pada endokrin secara spesifik kita menyebutnya adalah hormon. Oleh karena itu, komunikasi secara endokrin erat kaitannya dengan hormon. Karena molekul komunikasi yang dibentuk oleh komunikasi endokrin adalah hormon. Jelas? Sekali lagi, hormon ini merupakan molekul komunikasi yang dibentuk oleh komunikasi endokrin. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas mengenai endokrin, kelenjar endokrin, dan juga hormon. Kurang lebih seperti itu deh ya. Oke, lagi-lagi ini nggak akan aku bahas secara detail deh ya, hanya sebagai pendahuluan saja. eh Apa namanya? Oh, sorry, sorry, sebentar. Sebentar, sebentar. Jaringanku putus-putus ya? Wait. Putus-putus ya jaringannya ya? Jess, ini sudah jelas belum ya? Sudah Sudah jelas, jelas. Mas. Oke, oke. Oke, oleh karena itu nanti kita akan belajar di endokrin ini, kita akan belajar mengenai hormon dan juga sistem endokrin, dan juga kelenjar endokrin. Jadi di dalam sistem endokrin kita akan belajar dua hal. Yang pertama hormon itu sendiri, dan yang kedua adalah kelenjar endokrin. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi deh, endokrin ini adalah bentuk komunikasi sel yang menggunakan hormon namanya. Jelas? Jadi kalau misalkan otak kamu berkomunikasi dengan sel di ujung kaki menggunakan hormon, maka komunikasinya namanya endokrin. Jadi selalu erat kaitannya dengan hormon. Baik. Lantas apa itu hormon? Secara singkat, secara biokimia, Dek. Hormon itu dibagi menjadi tiga berdasarkan prekursornya. Apa itu prekursor? Prekursor itu adalah bahan pembuatnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kamu punya donat, donat itu prekursornya tepung. Tapi ada juga donat-donat yang terbuat dari kentang. Maka
Donat yang terbuat dari tepung kita sebut dengan donat prekursornya tepung. Jadi prekursor itu adalah istilah biokimia untuk menyebutkan bahan pembuat. Paham? Kalau misalkan bahan pembuat, jadi hormon ini bahan pembuatnya bisa tiga. Bisa terbuat dari peptida, bisa terbuat dari steroid, atau bisa terbuat dari asam amino. Pilihan deh ya, bukan berarti tiga-tiganya ada dalam satu hormon. Jadi hormon kita bisa dibuat dari tiga bahan. Pilihan ya, bisa terbuat dari peptida, kita menyebutnya hormon peptida. Bisa hormon ini terbuat dari steroid. Steroid itu by the way turunan dari lipid deh ya, turunan dari lemak. Ya, turunan dari minyak. Sehingga hormon-hormon yang terbuat dari lipid atau steroid ini pasti dia bersifat seperti lipid atau bersifat hidrofobik. Seperti itu. Dan juga hormon bisa bisa terbuat dari asam amino. Jadi ini pilihan deh. Tiga kelompok besar dari hormon berdasarkan prekursornya atau bahan pembuatnya. Paham ya? Baik, berdasarkan bahan pembuatnya, tadi ya ada peptida atau protein, ada steroid, ada asam amino. Nanti ini turun ke sifatnya, Dek. Turun ke sifat biokimianya. Jadi kalau kalian mau belajar biokimia hormon, maka kalian harus belajar terlebih dahulu bahan pembuatnya apa, sifatnya apa. Kalau dia terbuat dari peptida atau protein, maka secara otomatis sifat hormon tersebut adalah hidrofilik, Dek. Iya nggak sih? Hormon yang terbuat dari protein bersifat hidrofilik, nggak ada masalah sama air dia. Aku yakin teman-teman sudah paham ya istilah hidrofilik, hidrofobik ya. Oke. Berikutnya adalah hormon yang terbuat dari steroid. Dia bersifat hidrofobia, takut sama air, Dek. Sama seperti tadi, sifat dari steroid yang merupakan turunan dari lipid. Atau kita boleh sederhanakan, lipid ini Putus lagi, Mas. oh, putus lagi. Putus-putus ya. Di Bertania juga putus-putus nggak, Dek? Iya, putus-putus juga. Oh, oke. Sebentar, sorry. Ini sudah jelas. Tadi sampai di mana putus-putusnya? Aku pakai web. Sebelum ngomong. Sebelum ngomong, yang Maksudnya sebelum notice kalau putus-putus. oh, oke, oke, oke. Jadi sekali lagi, Dek, tapi sudah paham tadi ya mengenai hormon peptida, hormon steroid, hormon asam amino. Udah nyampe situ tadi ya, penjelasanku ya. Sudah sampai di hidrofilik tadi. Oke, sip. Just thank you, diingetin, selalu diingetin kayak gitu nggak apa, Dek. Oke, itu hormon peptida, Dek, hormon protein, sifatnya hidrofilik. Dia suka sama air. Ya, kalau misalkan hormon tersebut terbuat dari steroid, ini sama seperti sifat steroid, sifat dasar steroid yang merupakan turunan dari lipid. Atau sederhananya, lipid itu seperti minyak. Jadi hormon-hormon yang terbuat dari steroid secara otomatis sifatnya pasti hidrofobia atau hidrofobik. Paham ya? Sementara yang ketiga adalah hormon asam amino. Kalau kita perhatikan secara biokimia, kalian pernah belajar biokimia juga, asam amino itu ada asam amino yang bersifat hidrofilik, ada asam amino yang bersifat hidrofobik. Maka ini gacha. Artinya hormon asam amino itu bisa memiliki dua sifat atau ya tergantung terbuat dari asam amino yang mana. Ada hormon asam amino yang terbuat dari asam amino hidrofobik, maka sifatnya hidrofobik. Seperti itu. Ada hormon asam amino yang terbuat dari asam amino hidrofilik, maka dia akan menjadi hormon yang bersifat hidrofilik. Kurang lebih seperti itu, deh. Jelas ya? Jadi boleh aku simpulkan sampai di sini. Hormon peptida secara mutlak sifatnya hidrofilik. Hormon steroid secara mutlak sifatnya hidrofobia. Sorry. Hormon asam amino sifatnya bisa dua, hidrofilik atau hidrofobik. Jelas ya? Artinya, ada hormon asam amino yang bersifat hidrofilik, ada hormon asam amino yang bersifat hidrofobik. Oleh karena itu, nanti hormon asam amino ini terbagi menjadi dua, Dek. Ada hormon asam amino yang bersifat hidrofobik, kita menyebutnya hormon tiroid. Ada hormon asam amino yang bersifat hidrofilik, kita menyebutnya katekolamin. Jadi katekolamin ini merupakan kelompok dari hormon yang terbuat dari asam amino, namun kemudian sifatnya cenderung ke hidrofilik. Jelas ya, ini merupakan dasar biokimianya. Kalau kalian pengen belajar biokimia mengenai hormon, bagaimana kelarutannya di dalam air, bagaimana reseptornya, dan lain sebagainya, kalian harus dasarnya ini dulu, deh. Harus paham ini dulu. Prekursornya siapa, sifatnya apa. Paham ya, sampai sini ya? Baik, nanti kita akan belajar mengenai insulin nanti setelah ini. Insulin itu merupakan hormon yang terbuat dari peptida. Jadi kalian secara singkat sudah tahu sifat insulin, yaitu hidrofilik. Paham? Gitu ya? Baik, Dek.
Oke, ini berikutnya. Aku pengen jelaskan secara singkat saja. Eh, jadi berdasarkan transportnya di dalam darah, kita tahu darah kita tuh isinya 90% air deh ternyata. Plasma darah kita isinya 90% air. Ya, coba kita tarik membentuk kaitan ke materi yang tadi kita bahas di atas tadi. Lihat ya di sini ya. Ini. Jadi darah kita 90% air. Perhatikan baik-baik. Kita tahu bahwa hormon itu wajib, nggak boleh tidak, pasti dia masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan. Kalau ada hormon yang tidak masuk ke dalam pembuluh darah, dia bukan hormon. Hormon itu syaratnya harus masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi sayangnya, kita udah belajar di atas tadi, deh, bahwa hormon kita tuh punya dua sifat. Ada hormon yang bersifat hidrofilik, ada hormon yang bersifat hidrofobik. Jelas? Baik, kalau misalkan hormon yang bersifat hidrofilik dan darah kita itu banyak airnya, maka dia nggak ada masalah deh, karena dia hidrofilik, darah kita banyak air ya dia hidrofilik, dia suka, nggak apa-apa masuk. Ini hormon hidrofilik. Ya, ini pembuluh darah kita 90% isinya air, maka dia akan masuk secara langsung, nggak apa-apa, bisa. Artinya aku boleh sederhanakan, hormon yang terbuat dari hidrofilik, hormon hidrofilik itu akan berenang bebas, akan larut di dalam air, kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Tapi sekarang coba kita kritisi lebih lanjut, deh. Bagaimana hormon-hormon yang bersifat hidrofobia, deh? Sementara dia mutlak juga sama sifatnya. Mutlak harus masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi dia hidrofobia. Pembuluh darah kita isinya air, deh. H2O. Tapi kalau misalkan dia hidrofobia, maka bagaimana solusinya? Maka Tuhan kita itu memberikan solusi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tuhan kita menciptakan kita begitu sempurna ya. Jadi ada protein ya yang kita sebut dengan protein karier. Karier itu pembawa. Jadi ada protein pembawa. Disebut sebagai protein pembawa karena tugasnya dia membawa hormon tersebut. Jadi ketika hormon ini bersifat fat soluble atau hidrofobik, maka dia di dalam pembuluh darah akan langsung ditempeli oleh protein karier. Ya, protein karier ini ada dua pilihan, Dek. Ya, di dalam darah kita, karena yang tersedia ada dua jenis protein, yaitu albumin dan juga globulin, maka nanti ketika hormon-hormon yang bersifat hidrofobik ini masuk ke dalam pembuluh darah, ya dia punya dua pilihan, apakah mau diangkut pakai albumin atau mau diangkut pakai globulin. Seperti itu. Ya sama kayak kita, Dek. Kalau misalkan Jessica mau ke kampus, mungkin Jessica pilihnya antara dua, Gojek apa Grab. Nah, kayak gitu. Namanya transporter itu namanya. Jelas ya? Jadi logis kayak gitu dia belajarnya. Kenapa kok kemudian hormon-hormon hidrofobik itu butuh transporter? Karena sifatnya fobia sama air. Dan karena pembuluh darah kita isinya air. Oleh karena itu boleh aku simpulkan di sini, ya berdasarkan transportnya di dalam darah, hormon steroid dan juga hormon tiroid, tiroid tadi ingat ya Dek ya, dia adalah hormon asam amino yang bersifat hidrofobik. Ya, dia membutuhkan protein karier. Itu singkatnya. Hormon peptida dan sebagian hormon asam amino yang bersifat hidrofilik, dia akan berenang bebas di dalam plasma. Paham ya? Oke. Jess, Bertania, Agita, paham kira-kira yang tak sampaikan mengenai pendahuluan ini? Mas. Jelas ya? Oke. Oke, sudah. Aku pengen menjelaskan secara singkat mengenai itu saja. Mungkin sedikit lagi, Dek. Nanti di sini kita akan belajar mengenai kelenjar-kelenjar endokrin. Ya, apa itu kelenjar, apa itu endokrin. Nanti sudah tak petakan di bawah sini. Kalian boleh baca-baca lebih lanjut ya di sini, sorry. Nah nih, kelenjar. Kelenjar itu adalah segala sesuatu di struktur di tubuh kita yang bisa mengeluarkan zat, namanya kelenjar. Tapi kemudian tidak semua kelenjar itu adalah kelenjar endokrin. Kalau zat yang dikeluarkan adalah hormon, maka dia kelenjar endokrin. Kalau zat yang dikeluarkan bukan hormon, dia bukan kelenjar endokrin. Maka kita harus petakan apa itu hormon. Hormon itu adalah zat yang masuk ke dalam pembuluh darah. Gitu aja. Zat komunikasi yang masuk ke dalam pembuluh darah namanya hormon. Jadi singkatnya, kalau ada struktur yang bisa mengeluarkan zat dan zatnya masuk ke dalam pembuluh darah atau hormon, kita menyebutnya kelenjar endokrin. Dia masuk ke dalam pembuluh darah. Sementara kalau misalkan ada kelenjar, struktur yang bisa mensekresikan zat, tapi zat yang tidak masuk dalam pembuluh darah, maka dia bukan hormon. Contoh gini, Dek. Kita manusia bisa mensekresikan keringat. Tapi keringat itu masuk ke dalam pembuluh darah nggak kira-kira? Enggak, toh. Maka kelenjar keringat kita bukan kelenjar endokrin. Kita menyebutnya kelenjar eksokrin. Paham? Oke, sekali lagi. Ada kelenjar di tubuh kita, namanya kelenjar ludah. Tapi pertanyaan aku, ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, itu apakah masuk ke dalam pembuluh darah? Rasanya tidak. Oleh karena itu kelenjar ludah bukan kelenjar endokrin karena zatnya tidak masuk dalam pembuluh darah.
ya. Jadi kelenjar endokrin adalah kelenjar ya yang kemudian zatnya itu masuk ke dalam pembuluh darah. Kita sebut dengan kelenjar endokrin. Kalau kelenjar eksokrin zatnya tidak masuk ke dalam pembuluh darah, ya kelenjar ludah, kelenjar air mata, kelenjar keringat, tidak masuk ke dalam pembuluh darah semuanya, Dek. Gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan distribusi di tubuh kita, kelenjar endokrin itu terbagi menjadi dua nanti, Dek. Aku petakan di mana tadi ya? Sebentar, aku lupa tak petakan di mana. Kelenjar endokrin dibagi menjadi dua nanti. Ada kelenjar endokrin sentral sama ada kelenjar endokrin perifer. Bedanya apa? Kalau kelenjar endokrin sentral, ini adalah kelenjar endokrin. Jadi kalau kita belajar kelenjar endokrin deh ya, ada banyak sekali organ yang bisa memproduksi hormon. Mulai dari ginjal kita, mulai dari tiroid, mulai dari otak itu sendiri, itu bisa memproduksi hormon. Tapi kemudian, karena kelenjar endokrin ini banyak dari otak sampai ke ujung kaki, itu ada semua. Oleh karena itu, aku boleh memetakan menjadi dua. Ada kelenjar endokrin sentral, sama ada kelenjar endokrin perifer. Kelenjar endokrin sentral itu artinya adalah kelenjar endokrin yang ada di otak gitu aja. Termasuk diantaranya dua deh, hipotalamus sama hipofisis, baik hipofisis anterior maupun hipofisis posterior. Ini merupakan kelenjar endokrin sentral. Kenapa? Karena lokasinya di otak. Paham ya? Dan juga sisanya merupakan kelenjar endokrin perifer. Gitu aja. Jadi di materi ini nanti kalian akan belajar dua. Ada kelenjar endokrin sentral, yaitu hipotalamus dan juga hipofisis. Nama lain dari hipofisis adalah pituitari, ya, dan juga kelenjar endokrin perifer. Kelenjar endokrin sentral sekali lagi adalah kelenjar endokrin yang secara struktur berada di otak. Hipotalamus dan juga hipofisis itu merupakan bagian dari otak, ya. Di mana kelenjar endokrin sentral ini tugasnya adalah mengatur kelenjar endokrin di bawahnya. Ya, jadi semua kelenjar endokrin di sini, tidak semua sih sebenarnya. Sebagian besar kelenjar endokrin perifer itu diatur oleh kelenjar endokrin sentral di otak. Kurang lebih seperti itu. Ya, nanti kalian baca-baca dulu mengenai kelenjar endokrin ini ya. Kira-kira nanti kita akan belajar mengenai insulin deh. Insulin itu merupakan sebuah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas atau organ pankreas. Kira-kira pankreas ini kalian klasifikasikan sebagai kelenjar endokrin sentral atau perifer kira-kira? Berdasarkan lokasinya. Apa kira-kira? Perifer, Mas. Gitu. Paham ya? Ini pendahuluan yang pengen aku sampaikan ke kalian. Oke? Aku belum menjelaskan semuanya memang, tapi kemudian mudah-mudahan PPT-nya lengkap, kalian boleh baca-baca dulu ya. Maksud aku seperti itu. Nanti akan aku jelaskan secara lengkap. Ini tadi hormon juga masih belum seberapa deh kita jelaskan. Masih sedikit ya yang kita jelaskan ya. Nanti akan aku jelaskan secara detail lagi. Baik, sekarang kita masuk ke skenario-nya ya. Oke, yuk. Kita masuk ke skenario-nya. Mana kok? Kok nggak masuk? FKUHT, mana ya? Oh ini, sorry. Oke, ini ya, kita masuk ke skenario-nya ya. Jadi dalam skenario ini nanti ada beberapa kali pembahasan ya, Dek ya. Yang pertama adalah learning objektif, dan yang lain-lain ini merupakan tambahan-tambahan. Barangkali kalian ditanyain sama dokternya ya. Tak tambahin teori-teori lainnya. Baik, ini merupakan skenario-nya ya. Jadi keluhan utamanya ada pasien datang 42 tahun dengan keluhan penurunan berat badan. Kalau misalkan ada pasien penurunan berat badan, kita boleh curiga ke beberapa hal. Termasuk diantaranya adalah ke diabetes. Kalau sudah tua deh ya, boleh ke diabetes, ke DM ya. Terutama kalau misalkan usia tua, kita curiganya ke DM tipe 2. Ya, walaupun kalian baru mendengar mungkin DM tipe 2, kita mengenal ada banyak sekali jenis diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu dari dua kata, Dek. Diabetes artinya mengalir, mellitus artinya manis. Jadi kalau kalian melihat ada air mengalir, namanya diabetes sudah. Ya, mellitus kalau airnya manis. Makanya kalau orang zaman dulu menyebut diabetes mellitus itu artinya kencing manis ya. Ternyata muara katanya pun juga sama, gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, diabetes mellitus. Nanti ada banyak jenisnya kencing manis ini, termasuk diantaranya adalah DM tipe 1 dan juga DM tipe 2. Singkatnya, DM tipe 1 banyak dialami oleh anak-anak. DM tipe 2 banyak dialami oleh orang tua. Lihat di sini, usia pasiennya 42 tahun. Jadi aku boleh langsung on point me, apa ya, apa namanya menebak ibaratnya. Pasien ini mungkin kemungkinan besar adalah DM tipe 2, bukan DM tipe 1. Karena usianya. Oke? Tapi penurunan berat badan ini bukan cuma diabetes, Dek. Sebenarnya kalau kita mau bahas lebih lanjut ya, ada apa lagi kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada 3 deh paling tidak yang terkenal, Dek. Apa, Dek? Apa aja? Ada, Rasa haus yang meningkat, sering buang air kecil, sama nafsu makan meningkat. oh sorry,
penurunan berat badan. Dia kan keluhan utamanya penurunan berat badan. Kalau ada pasien datang ke IGD, ke tempat kalian, penurunan berat badan, ada 3 diagnosa bandingnya. Apa aja? Ada yang tahu? DM tipe 2, TB, sama satu lagi deh ya, kanker. Kanker tuh kadang-kadang penurunan berat badannya drastis deh. Kanker. Ya, jadi kalian boleh curiga ke arah 3 ini. Tapi kemudian di skenario ini kan lebih detail lagi ya pembahasannya ya. Apakah nanti kita lihat lebih lanjut, apakah dia mengarah ke TB, kanker, apa DM tipe 2? Ya, maka nanti kita lihat skenario-nya. Perhatikan baik-baik di sini ya, lagi ya. Pada pasien ini penurunan berat badan dirasakan selama 3 bulan terakhir dan dengan penurunan sekitar 10 kilogram. Ini terlalu drastis deh. 3 bulan terakhir 10 kilogram ini drastis. Kalau nggak karena sakit ya dia sebenarnya diet ya, nge-gym dan lain sebagainya. Tapi rasanya kok tidak ya. Sehingga oke lah, ini menerangkan definisi penurunan berat badannya. Jadi kita lebih detail di sini. Penurunan berat badannya ternyata 10 kilogram per 3 bulan. Seperti itu ya. Tuan Bambang menyadari bahwa berat badannya naik, berat badannya turun meskipun nafsu makannya meningkat. Ini merupakan indikasi dari DM. Makannya meningkat. Kalau tuberkulosis, TB dan juga kanker, makannya menurun biasanya. Pada pasien-pasien DM, makannya meningkat bahkan banyak. Tapi berat badannya nggak naik-naik. Itu karakter deh. Namanya polifagia. Polifagia. Poli itu banyak, fagia itu makan, banyak makan. Orang DM itu ya. Ini merupakan trias DM, bagian dari trias DM. Nanti kita sampaikan di bawah, ada trias DM-nya ya. Polifagia, banyak makan deh. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dia juga menguruskan rasa haus yang meningkat. Rasa haus yang meningkat namanya apa? Ada yang tahu? Dan juga sering buang air kecil. Apa yang ada yang tahu nggak? Rasa haus meningkat. Poliuria, Mas. Rasa haus? Eh, Haus itu dipsi. Jadi kalau misalkan rasa haus meningkat namanya polidipsi, banyak minum deh. Banyak haus. Nah, gitu ya. Polidipsi. Polidipsi ya. Tadi yang disampaikan sama Jessica tadi poliuria itu ini ya, sering buang air kecil ya, poliuria. Poliuria. Dek, kalau misalkan nanti kalian jadi dokter, bukan berarti yang sering buang air kecil itu kalian langsung diagnosa DM ya. Tapi gini, poliuria yang dimaksud adalah sering buang air kecil tapi dikit-dikit biasanya. Ya, kita sebut adalah poliuria. Ya, jadi dia sering buang air kecil tapi frekuensinya dikit-dikit cur 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 gitu ya. Gitu, sering ke kamar mandi deh. Namanya poliuria. Ini merupakan trias DM. Jadi dari diagnosa pasiennya keluhan sementara kita ketika dia datang ke kita penurunan berat badan. Oke, kita mikirnya 3 ini. Tapi semakin ada trias ini, ya sudah ke DM berarti. Gitu loh. Ada sering makan kok menurun berat badannya, disertai rasa haus, disertai dengan buang air kecil. Polidipsi, poliuri, polifagi, ada tiga-tiganya. Ini merupakan trias DM. Paham ya? Jadi sampai di sini aja kita sudah bisa mendiagnosa pasien ini secara anamnesis ya. Secara anamnesis ini merupakan diabetes, pasien ini bukan kanker, bukan TB. Apalagi nggak ada batuk, apalagi nggak ada ini ya, nggak ada riwayat kanker ya. Sudah mungkin DM ya. Oke, Tuan Bambang juga merasa cepat lelah dan juga mudah mengantuk. Oke, ini juga merupakan gejala tambahan dari DM. Tapi diagnosa apa namanya? Kita bisa mendiagnosa dari poli-poli ini tadi ya, polidipsi, poliuria dan seterusnya. Oke, ini tambahan saja, merasa cepat lelah dan juga mudah mengantuk. Oke, banyak penyakit yang merasa cepat lelah, anemia juga ya, mengantuk juga anemia ya. Kita puasa-puasa juga kayaknya udah mengantuk ya. Oke, riwayat penyakit dahulunya kita lihat di sini ya. Apakah di penyakit dahulunya dipertegas? Riwayat penyakit riwayat penyakit dahulu RPD ya. Oke, pernah disarankan diet sehat dan menghindari makan minuman manis. Berarti mungkin dia pernah didiagnosa DMD. Seperti itu. Jelas ya? Seperti itu. Tidak kontrol ulang. Jadi dia mungkin pernah didiagnosa DM, terus DM-nya tidak terkontrol. Harusnya DM itu diabetes mellitus dan juga hipertensi, ya, itu merupakan 2 penyakit metabolik yang tidak bisa sembuh. Dalam tanda kutip ya, tidak bisa sembuh total. Jadi kalau ada pasien terkena hipertensi, diabetes, itu nggak bisa sembuh total. Kalau misalkan dia tidak kontrol ulang, maka kita menyebutnya adalah penyakitnya tidak teratur, diabetes tidak teratur. Jelas ya? Jadi kita boleh tambahkan di sini diagnosanya. DM tipe 2 tidak teratur. Kenapa? Ya ini. Karena pada kalimat ini disampaikan bahwa dia tidak kontrol ulang. Bahkan kalau kita perhatikan lagi di sini, riwayat penggunaan obatnya, RPO-nya, tidak mengkonsumsi obat rutin. Diabetes itu penyakit tidak bisa sembuh, obatnya rutin. Dia tidak bisa sembuh, makanya harus minum obat rutin. Jelas ya, kalau misalkan batuk, kamu sembuh batuknya selesai.
obatnya tinggalkan. Kalau diabetes nggak bisa deh. Pankreas kita tuh sudah diciptakan ya sedemikian rupa fungsinya. Kalau sudah rusak ya suruh rusak gitu loh. Maka harus mengkonsumsi obat teratur ya. Riwayat penyakit keluarganya. Ayah meninggal akibat komplikasi jantung dan diabetes. Berarti dia punya bakat diabetes deh. Karena dari keluarganya, ayahnya ya terutama ya punya riwayat diabetes. Riwayat sosial ekonomi, pola makan tidak teratur, sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis, jarang olahraga, kalian kalian highlight dulu deh, karena jarang olahraga ini terkait dengan resiko diabetes juga. Nanti kita jelaskan bagaimana insulin kita bekerja pada saat kita olahraga. Itu menarik deh, ya. Nanti kita bahas di bawah. Tapi di garis bawahi dulu saja. Jadi, Dek, dari riwayat penyakit ini, paling tidak kita bisa simpulkan, kemungkinan besar dari 3 kemungkinan sakitnya, kemungkinan besarnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Kenapa? Usianya 42 tahun, gitu ya. Oke, pemeriksaan fisiknya. Ya oke lah, nanti kalian lihat-lihat lagi di sini ya, BMI-nya kurus ya. Tapi kalau misalkan tak lihat secara singkat di sini, yang paling menonjol di sini adalah pemeriksaan penunjangnya, Dek. Gula darah sewaktunya 350 ya. Nanti di sini juga ada interpretasi normalnya untuk membantu kalian mendiagnosa pasien ini. Kira-kira ada yang nggak normal lagi nggak selain gula darahnya? HB11 ini normal, Dek. Normalnya kurang lebih 11 sampai 11 atau 12 ya, tergantung rumah sakitnya sebenarnya. Aku kemarin dirawat di rumah sakit Ramlan, by the way. Aku kemarin itu 2 minggu dirawat di rumah sakit Ramlan. Dan angka-angkanya itu beda-beda kadang-kadang setiap rumah sakit. Oleh karena itu, ya sebenarnya nantinya angka normal ini kita sesuaikan sama rumah sakitnya. Jadi dimanapun kalian bekerja nanti, ya kalian harus adaptasi ya. Seperti itu. Oke, Oke, jadi yang di sini tidak normal adalah gula darah sewaktunya atau GDS-nya itu 350 mg per desiliter. Ini dia, ada gula darah puasa, ada TTGO, tes toleransi glukosa, ada gula darah acak atau gula darah sewaktu kita menyebutnya, ya. Normalnya adalah apa namanya di bawah 200 deh ya. Nah, ini ya. Atau di bawah 180 kadang-kadang. Pasien ini 350, udahlah. 350, normal di bawah 200 deh. Ya diabetes ya, seperti itu. Oke, paham ya? Seperti itu. Jadi pasien ini kemungkinan besar adalah diabetes. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai learning objektifnya. Namun sebelum itu, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan. Paham yang tak jelaskan? Oke, lanjut ya. Kita akan belajar mengenai beberapa hal ini ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai, ya ini lah ya, baca sendiri ya. Nanti ada tulisannya lagi di bawah ya. Ini merupakan learning objektifnya ya. Perhatikan baik-baik. Jelaskan tentang sel-sel spesifik yang menyusun pulau Langerhans dan hormon yang dihasilkannya. Jadi gini, diabetes ini terkait atau gula darah tinggi ya, gula darah tinggi. Gula di dalam pembuluh darahnya banyak. Itu definisi dari diabetes. Ya, seperti itu. Pasien ini mungkin diabetes. Seperti itu. Jadi gula darahnya banyak. Terbukti di sini, Dek, pasien ini, Dek. Gula darahnya banyak. 350, normalnya di bawah 180 atau 200, ya. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah hormon yang bisa mengatur kadar glukosa darah atau kadar gula darah itu letaknya 2 hormon utama itu di pankreas, yaitu insulin dan juga glukagon. Jadi insulin dan juga glukagon ini merupakan 2 hormon utama yang kemudian mengatur kadar glukosa plasma, glukosa darah. Nah, oleh karena itu kita akan belajar mengenai pankreas secara singkat, ya. Oke, sebelum ini jawabannya di sini deh ya. Ini jawabannya di sini. Cuman sebelum ke sini aku pengen jelaskan terlebih dahulu mengenai pankreas itu sendiri. Jadi secara anatomi seperti ini ya pankreas ya. Pankreas itu terbagi menjadi, ini referensinya sesuai sama TG kalian ya. Jadi nanti kalian boleh apa namanya gunakan ini sebagai referensi belajar. Secara anatomi singkatnya, pankreas kita tuh terbagi menjadi 4 bagian. Caput, colum, corpus, cauda. Bagian bawah di sebelah sini namanya caput, Dek, kepala. Ya, terus habis itu ada bagian setipis ini kurang lebih di bagian sini ya, habis kepala ada namanya colum. Colum itu leher, D. Ini ya kalau di sini ya di netter namanya colum ini, neck, leher. Caput kepala, neck, colum ya. Setelah itu corpus. Corpus di sebelah sini, D, badan. Ya, dan juga cauda. Cauda itu nama Latin dari ekor ya. Jadi sekarang kalau kalian nyebut ekor kucing namanya cauda cat gitu ya. Jadi pankreas kita punya 3 bagian berdasarkan anatominya. Ada caput atau kepala, colum, ya, corpus, dan juga cauda. Kurang lebih seperti itu. Dan juga vaskularisasinya. Vaskularisasi pankreas itu dari
arteri pancreaticoduodenalis superior yang merupakan cabang dari arteri mesenterica superior. Seperti itu. Kalau di TG kalian jawabannya ini deh. Arteri pancreaticoduodenalis dan juga arteri lenalis. Jadi dia mendapatkan vaskularisasi dari dua arteri ini. Oke? Sementara itu venanya adalah vena porta. Ya. Oke, itu anatomi D. Jadi kalau misalkan anatomi ini tidak lain tidak bukan caranya dalam menghafal. Tapi paling tidak kalau misalkan dipilih mana yang harus kalian hafalkan, ya tadi yang tak jelaskan yang harus kalian hafalkan. Bagiannya apa, vaskularisasinya apa, karena ada di TG. Paham ya? TG itu kan standar minimal, bare minimum kalian lulus toh. Ya, at least itu yang kalian harus hafalkan. Ya. Sementara ini merupakan divisi dari pankreas. Ternyata kalau kita zoom lagi, pankreas ini kita perbesar lagi, Dek. Ternyata pankreas ini sel-selnya ada dua kelompok besar selnya. Ada kelompok sel eksokrin, ada kelompok sel endokrin. Tadi di awal kalian sudah belajar mengenai eksokrin dan juga endokrin kan? Eksokrin adalah sel-sel yang bisa memproduksi zat, tapi zatnya tidak masuk dalam pembuluh darah, namanya eksokrin. Endokrin adalah kumpulan sel yang kemudian, atau kumpulan kelenjar atau kumpulan sel, yang kemudian zatnya masuk dalam pembuluh darah. Nah, berdasarkan sel-sel tadi, pankreas itu punya dua tipe sel deh. Ada sel eksokrin, ada sel endokrin. Sel endokrin, secara spesifik kita menyebutnya Pulau Langerhans atau Langerhans Island. Pulau Langerhans. Dikasih kalimat pulau deh ya. Karena kalau kalian menyebutnya sel Langerhans itu ada di kulit sel makrofag. Namanya sel Langerhans. Cari aja di Google kalau nggak percaya. Pulau Langerhans itu adalah kumpulan dari sel-sel endokrin di pankreas. Namanya Pulau Langerhans. Terdiri dari beberapa sel nanti di dalamnya. Jelas ya? Dan Pulau Langerhans tadi memproduksi hormon. Jadi hormon-hormon yang mengatur gula darah dari pankreas itu lahir dari Pulau Langerhans. Jelas? Sementara divisi eksokrin itu dia mengeluarkan enzim. Seperti itu. Enzim-enzim pencernaan. Jadi enzim-enzim pencernaan termasuk diantaranya enzim yang mencerna karbohidrat, mencerna protein, mencerna lipid. Tiga enzim itu dikeluarkan oleh pankreas. Dikeluarkan oleh pankreas melalui divisi eksokrin. Paham ya? Jadi sekali lagi pankreas kita punya dua divisi eksokrin sama divisi endokrin. Divisi endokrinnya yang berkaitan dengan produksi hormon, deh. Divisi eksokrin mengeluarkan enzim. Jelas ya? Itu kesimpulannya. Oleh karena itu, kalau kita bahas secara mikrostruktur atau histologi, maka Pulau Langerhans tadi ya itu terdiri dari beberapa jenis sel. Tadi ada ya, Pulau Langerhans adalah pulau-pulau atau adalah kumpulan sel di pankreas kita yang memproduksi hormon. Kita sebut dengan Pulau Langerhans. Kalau kita perbesar seperti ini, Dek, bagiannya, Dek. Jadi kalau kita lihat di histologi, Dek ya, pankreas itu seperti ini selnya. Ada sel-sel yang seperti ini, ada sel-sel yang warna-warni kayak gini. Misalkan seperti itu ya. Sel-sel yang seperti ini, seperti bunga ini kita sebut dengan divisi eksokrin. Ini kita sebut dengan divisi eksokrin. Tapi kalau misalkan kita lihat ada yang seperti warna-warni seperti ini merupakan divisi endokrin, Dek. Ini merupakan divisi endokrin. Dan kalau kita perbesar zoom ya, gambaran dari sel-sel di dalam divisi endokrin itu warna-warni. Artinya, ini secara keseluruhan kita sebut dengan Pulau Langerhans, tapi Pulau Langerhans itu sendiri terdiri dari banyak sel. Termasuk diantaranya sel-sel pada Pulau Langerhans, itu ada sel alfa, sel beta, sel delta, sel PP, atau polipeptida pankreas. Ini PPT-nya, kalian jadikan bahan belajar. Aku punya mind map-nya nanti. Tak share juga insya Allah di grup. Ya, seperti itu. Ada mind map peta berpikirnya. Mungkin kalau misalkan sudah hafal isinya, kalian bisa lihat mind map supaya kemudian terpetakan peta berpikirnya. Ya, ini merupakan sel-sel pada pankreas tadi atau Pulau Langerhans. Ada sel alfa, beta, delta, sama PP. PP ini nama lainnya adalah polipeptida pankreas. Oke? Sel alfa memproduksi hormon namanya glukagon. Sel beta memproduksi hormon namanya insulin. Sel delta somatostatin. Ya, sel polipeptida pankreas jumlahnya cenderung lebih sedikit, Dek. Oke? Dia menghasilkan hormon namanya polipeptida. Ya, seperti itu. Polipeptida pankreas ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, ini juga ada di sini ya, rasanya ya. Ini kesimpulannya ya. Sama nih kayaknya nih, bentuk data dari ini ya. Seperti itu. Oke, Langerhans hormon yang dihasilkannya. Jadi sudah ya, nomor satu ya, jelas ya. Pulau Langerhans, sel-selnya apa, dan juga hormon yang dihasilkan pada Pulau Langerhans tadi apa saja ya. Seperti itu. Oke, sampai sini nomor satu. Ada yang mau tanyakan nggak kira-kira?
Oh ya, kalau misalkan secara secara posisi di abdomen ya, pankreas kita tuh menempati posisi di apa namanya? Di hipokondrium sinistra deh ya, di sini ya. Ada nggak tulisannya pankreas? Ah, ini pankreas deh. Ya, di hipokondrium sinistra. Ini merupakan posisi pankreas. Mungkin sampai ke bagian tengah sini, epigastrik ulu hati. Itu merupakan posisi dari pankreas. Seperti itu. Dek, sebentar ya. Aku izin ke toilet sebentar, 1 menit aja. Buang air kecil. Wait. Aku lanjutkan. Nah, berikutnya adalah tentang regulasi pelepasan insulin. Jadi gini, Dek. Kita tahu bahwa pankreas tadi merupakan organ perifer yang kemudian menurut pendahuluan yang tadi sudah kita pelajari di endokrin bahwa organ endokrin perifer itu cenderung dikendalikan oleh organ endokrin sentral. Ya, tapi pankreas ternyata tidak dikendalikan oleh organ endokrin sentral. Tidak dikendalikan secara langsung ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi gini, produksi produksi dari pelepasan insulin pada pankreas itu dipengaruhi karena dirinya sendiri. Dia bisa mengatur produksinya sendiri. Kalau misalkan organ-organ lain, biasanya produksinya diatur oleh otak atau diatur oleh hipotalamus dan juga hipofisis. Tapi kalau pankreas ternyata tidak, bisa tidak terkait dengan otak. Paham ya? Seperti itu, tidak terkait dengan hipotalamus dan juga hipofisis. Itu pankreas. Oke, bagaimana produksi insulin ini? Bagaimana perjalanannya? Pankreas ini kok bisa memproduksi insulin? Jadi ternyata seperti ini, Dek. Jadi ketika ada glukosa darah ya. Jadi seperti ini misalnya ya. Aku gambarkan di sini aja mungkin ya. Ini adalah pembuluh darah kita ya. Di dalamnya ada banyak sekali glukosa ya. Nah, ini banyak banyak sekali apa namanya? Gula darah ya. Ketika gula darah tadi banyak di dalam pembuluh darah kita, kita habis buka puasa, habis makan misalnya, maka gula darah tadi yang pertama ya, gula darah tadi akan masuk melalui akan masuk ke dalam sel pankreas. Ya, akan masuk ke dalam sel pankreas melalui GLUT2. Jadi nanti gula darah tadi akan masuk melalui GLUT2. Di sini ada nggak gambarnya ya? GLUT2 ya. Oh ini deh. Nah ini ya glukosa. Nah ini glukosa ya. Masuk melalui GLUT2 ke dalam sel pankreas. Ya, lebih tepatnya ke dalam sel beta ya, yang menghasilkan insulin. Jadi gula darah yang banyak tadi akan masuk dalam sel beta pankreas melalui GLUT2. Paham ya? Seperti itu. Lalu nanti gula darah tadi akan fosforilasi menjadi glukosa 6 fosfat. Artinya dia akan mengalami glikolisis di glukosa yang masuk tadi. Paham ya? Dia akan mengalami fosforilasi atau akan ditempeli oleh atom fosfat sehingga menjadi glukosa 6 fosfat. Jelas ya? Sehingga pada akhirnya glukosa yang masuk tadi akan menghasilkan ATP. Nah, seperti itu. Sehingga glukosa masuk melalui GLUT2 ya, menghasilkan ATP. Seperti itu. Jadi tinggi ATP sekarang. Jadi artinya ketika banyak glukosa di dalam sirkulasi, sel pankreas itu jadi berenergi. Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya tingginya ATP tadi disertai dengan penutupan ion K+, D. Penutupan kanal K+. Kanal K+, sini ada nggak gambarnya ya? Nah ini ya, kanal K+ close, tertutup D. Di mana K+ itu lebih banyak di dalam sel daripada di luar sel. Jadi K+ itu, plus itu ya, itu akan dijebak di dalam sel sama sama sel pankreas ketika terlalu banyak gula tadi. Paham ya? Jadi terlalu banyak gula, ATP-nya meningkat, ATP-nya digunakan untuk menutup menutup pintu K+, sehingga K+-nya terjebak di dalam sel. Seperti itu. Penurunan keluarnya K+. Sehingga sekarang kita kita bisa bayangkan, Dek, bahwa di dalam sel pankreas ini menjadi bermuatan positif karena K+-nya dijebak. Paham? K+-nya dijebak. Dan menurut hukum apa namanya? Depolarisasi dan juga repolarisasi sel bahwa ketika di dalam sel itu banyak ion positifnya, maka selnya aktif. Jadi kebayang sekarang ya, bagaimana kita bisa mengaktifkan sel pankreas secara otomatis. Jadi ketika banyak gula, ion K plusnya terjebak, ion K plus yang terjebak itu membuat sel kita menjadi aktif. Paham? Gitu ya. Nah, jadi sehingga menyebabkan selnya menjadi depolarisasi. Depolarisasi itu bahasa keren deh, dari aktif. Jadi ketika banyak ion K plus, muatan di dalamnya menjadi positif, selnya aktif, sel pankreasnya aktif. Kurang lebih seperti itu. Sel pankreas yang aktif tadi secara bersamaan itu dia akan memasukkan ion kalsium. Jadi Ca2 plusnya dia akan membuka ya. Jadi ketika K plusnya ini banyak di dalam sel, maka secara bersamaan akan membuka pintu kalsium. Seperti itu. Jadi pintu kalsiumnya akan terbuka seperti itu. Pintu kalsium yang terbuka
menyebabkan eksositosis namanya. Oh ini ya, eksositosis dari hormon insulin. Jadi pankreas kita tuh sudah punya insulin sebenarnya di dalamnya. Sel beta pankreas kita sudah punya insulin yang sudah di-package, yang udah di-packaging, cuman masih belum dikeluarkan. Ya, dikeluarkan pada saat nanti ketika gula darahnya itu banyak, maka nanti ion K plusnya akan diproduksi, akan masuk ya dia. Ion kalsium, mohon maaf. Ion kalsiumnya akan masuk sehingga nanti package insulin tadi dia akan dikeluarkan melalui proses eksositosis namanya. Lalu insulinnya keluar. Kurang lebih seperti itu. Baik, aku akan singkat ya, Dek ya. Jadi sekali lagi apa namanya? Hormon insulin kita tuh dikeluarkan melalui proses deteksi pankreas terhadap gula darah yang tinggi. Jadi ketika gula darah yang tinggi tadi akan masuk ke dalam sel pankreas. Kan seperti itu ya, melalui GLUT2. Seperti itu. Lalu GLUT2 tadi, glukosa yang masuk tadi, akan menyebabkan peningkatan ATP atau peningkatan energi. Energi yang didapatkan oleh sel beta pankreas itu akan digunakan untuk menutup pintu K+, sehingga pintu K+- tertutup sekarang. K+- terjebak. K+ yang terjebak menyebabkan pembukaan kanal kalsium, kanal Ca2+, sehingga Ca2+-nya masuk ke dalam sel pankreas. Ketika Ca2+-nya masuk ke dalam sel pankreas, akan menyebabkan eksositosis dari hormon-hormon insulin yang sudah dibungkus oleh sel beta pankreas. Sehingga apa namanya, hormon-hormon insulin tadi akan lepas. Seperti itu. Artinya, ketika gula darah kita tinggi, secara bersamaan sel pankreas kita idealnya akan mengeluarkan insulin secara otomatis, otomatis tanpa disuruh. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita sederhanakan, sebenarnya ketika gula darah kita tinggi, maka selnya itu akan berenergi, tinggi ATP, sehingga tinggi ATP tadi digunakan untuk memproduksi insulin, seperti itu. Kalau gula darahnya rendah, ya sel kita lemes deh, nggak punya energi, mau ngeluarin insulin pun males dia. Paham ya? Seperti itu regulasinya. Oke? Sampai sini paham nggak kira-kira? Bagaimana proses insulin ini diproduksi oleh sel beta pankreas atau disekresikan oleh sel beta pankreas? Arthur, Virania, Jessica paham? Oke, paham ya? Lanjut ya. Berikutnya, jelaskan mekanisme aksi dari insulin. Jadi mekanisme aksi dari insulin ini, bagaimana insulin kita bekerja ya, dia. Jadi notabene insulin kita tuh akan bekerja dengan cara melekat pada reseptor insulin. Jadi ini akan menjelaskan bagaimana insulin kita itu mempengaruhi kadar gula darah. Kurang lebih seperti itu. Buat apa sih insulin yang tadi diproduksi tadi tuh loh? Yang diproduksi melalui skema yang rumit tadi, buat apa sih diproduksi? Dan kalaupun diproduksi, gimana cara kerjanya pada sel? Bagaimana dia caranya menurunkan kadar glukosa darah? Seperti itu. Ternyata gini, Dek. Jadi insulin itu bisa menurunkan kadar glukosa darah. Betul. Melalui skema yang seperti ini ya. Nanti tak jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, insulin itu akan bekerja, ini deh ya, akan bekerja terikat terlebih dahulu. Ini adalah sel otot kita ya, misalnya ya, sel otot kita. Otot kita pengen glukosa. Ya, cara kerjanya adalah insulin yang sudah diproduksi sama pankreas tadi, dia akan melekat pada reseptor insulin. Ini nomor satu, ikatan antara insulin dengan reseptornya. Oke, yang pertama. Ya, yang kedua, nantinya akan terjadi autofosforilasi. Jadi ketika terikat dengan reseptornya si insulin tadi, akan terjadi autofosforilasi sehingga menyebabkan terbentuknya IRS. Kurang lebih seperti itu. Nah ini ya, IRS atau kita menyebutnya insulin reseptor surface. Ya, sorry, insulin reseptor substrat. IRS ini, insulin reseptor substrat. Jadi ketika insulin sudah berikatan dengan reseptornya, maka akan terbentuk insulin reseptor substrat. Seperti itu. Ketika sudah terbentuk insulin reseptor substrat, maka nanti dia juga akan membentuk P P apa namanya PI3K ini ya dia. Ya. Seperti itu. Atau kita menyebutnya fosfo apa tadi ya? Inositid ya, 3 kinase. Kita sebut dengan PI3K. Seperti itu. Jadi setelah terbentuk apa namanya IRS tadi, insulin reseptor substrat, maka nanti insulin reseptor substrat tadi akan menyebabkan pembentukan dari PI3K. Kurang lebih seperti itu. PI3K yang terbentuk, dia akan melakukan rekrutmen untuk PDK1 dan juga PDK2 secara bersamaan ya. Jadi dia akan mengikat atau rekrutmen dari PDK1 dan juga PDK2. PDK1 dan juga PDK2 ini dia akan membentuk AKT. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke. Setelah itu nanti
adanya AKT tadi ini akan menyebabkan GLUT4 atau glukosa transporter 4 itu akan dipindahkan ke membran sel sehingga terbentuklah GLUT4. Jadi GLUT4 ini merupakan pintunya glukosa. Ketika dia dipindahkan ke membran sel, maka GLUT4 tadi akan masuk. Seperti itu. Jelas ya? Jadi sebelumnya tidak ada GLUT4 ini tadi, Dek. Sehingga glukosa di dalam darah kita tidak bisa masuk sebelumnya karena tidak ada GLUT4. Tapi insulin itu menyebabkan pembentukan GLUT4 atau penempatan GLUT4 ke membran sel dengan cara seperti ini. Macam-macam caranya ya, luar biasa rumit memang. Ya, aku aja sudah mulai mulai lupa tadi ya. AKT itu kalau nggak salah kinase deh ya. Sebentar, AKT itu kinase. Protein kinase AKT itu, ya. Jadi kalau misalkan secara singkat, jadi yang pertama, insulinnya terikat dengan reseptor, ikatan antara insulin dengan reseptor akan membentuk IRS atau insulin reseptor substrat. Setelah itu nanti IRS tadi akan membentuk PI3K. PI3K akan mengundang atau rekrutmen PDK1 dan juga PDK2 yang notabene PDK1 dan juga PDK2 ini dia akan membentuk AKT, ya, atau protein kinase. Seperti itu. Oke, protein kinase yang terbentuk tadi akan menyebabkan GLUT4 yang tersimpan di dalam sel itu dipindahkan ke membran sel. Sehingga nanti glukosanya bisa masuk melalui GLUT4 ke dalam sel. GLUT4 itu glukosa transporter. Kalau aku ibaratkan, dia seperti pintu glukosa, deh. Glukosa kita bisa masuk ke dalam sel kalau ada kalau ada pintunya. Ya, sayangnya pintunya ini disembunyiin sama sel kita. Yang bisa manggil pintunya ke membran sel adalah insulin, seperti itu. Oleh karena itu tubuh kita butuh insulin untuk kemudian glutnya dipasang di membran selnya sehingga glukosa bisa masuk. Seperti itu. Ya. Oke, itu adalah mekanisme kerja dari insulin ya. Oke, berikutnya jelaskan efek fisiologi dari insulin. Efek fisiologi dari insulin terhadap tiga molekul ya. Kita tahu bahwa kita tuh sebagai manusia selalu mengkonsumsi tiga makromolekul atau tiga molekul besar. Karbohidrat, lemak, dan juga protein. Betul ya? Kita selalu mengkonsumsi itu, deh. Kita makan, ya itu yang kita makan ya. Pasti ada tiga molekul ini. Karbohidratnya ada, lemaknya ada, proteinnya ada. Seperti itu. Dan ternyata insulin ini merupakan hormon yang kemudian bisa mempengaruhi aktivitas metabolisme terhadap ketiganya. Dia bisa mempengaruhi karbohidrat, bisa mempengaruhi lemak, bisa mempengaruhi protein. Ya, ini kalian harus paham biokimia dulu sebenarnya. Harus tahu glikolisis dulu, harus tahu gluconeogenesis, glikogenolisis, glikogenesis, harus tahu dulu itu sebenarnya. Tapi nggak apa, sambil jalan aja, sambil belajar ya. Perhatikan baik-baik. Untuk karbohidrat, tentunya insulin ini memiliki visi, memiliki tujuan untuk menurunkan gula darah. Kan seperti itu ya? Gitu ya. Ini kan ada gula darah ya, ada pembuluh darah, banyak gulanya. Insulin tadi akan menurunkan gula darah. Dengan cara apa? Kan gula kan karbohidrat loh, Dek. Dengan cara meningkatkan glikolisis, Dek. Ada nggak sih ya? Meningkatkan ambilan glukosa. Oke. Meningkatkan ambilan glukosa dan juga glikolisis, Dek. Dan juga glikolisis. Jadi terhadap karbohidrat, dia akan meningkatkan glikolisis. Ini aku dapat dari TG-nya kalian ya, tapi kemudian kita sempurnakan. Jadi dia meningkatkan glikolisis. Seperti itu. Jadi sel-sel di tubuh kita itu dipaksa untuk mengkonsumsi glukosa, namanya glikolisis. Ya, tujuannya apa? Semakin banyak glukosa yang dikonsumsi oleh sel, semakin sedikit glukosa di dalam darah kita. Itu tujuannya. Jadi sesuai sama visinya insulin. Paham ya, Dek ya? Sekali lagi, visinya insulin itu, tujuannya insulin adalah menurunkan gula darah atau menurunkan karbohidrat darah. Oleh karena itu, insulin kita itu akan menyuruh sel kita tuh untuk aktif mengkonsumsi gula. Seperti itu, agar kemudian gula di dalam pembuluh darah kita itu pindah ke dalam sel. Ya, jadi selain dia itu meningkatkan ambilan glukosa atau meningkatkan penyerapan glukosa ke dalam sel, ya yang pertama. Yang kedua, dia juga akan nyuruh selnya dan dipakai gitu loh. Sehingga nanti gulanya cepat habis. Seperti itu di dalam darah kita. Jelas ya? Yang pertama. Yang kedua, dia juga akan meningkatkan glikogenesis. Ya, kalau kemudian selnya sudah kenyang, nggak bisa melakukan glikolisis lagi, maka sisa karbohidratnya, sisa gulanya, ini akan disuruh disimpan oleh insulin kita di sel hati. Paham? Jadi gini, untuk karbohidrat, insulin kita tuh akan menyuruh sel-sel otot kita untuk menggunakan untuk menggunakan karbohidrat supaya ndang cepat habis karbohidratnya di sini, glukosanya. Yuk dimakan yuk gitu loh ibaratnya oleh insulin kita ya, disuruh seperti itu sel otot kita ya. Yang pertama, yang kedua, kalau otot kita sudah penuh, nggak bisa makan lagi, nggak bisa glikolisis lagi, maka nanti kelebihan glukosanya itu
akan disimpan di dalam hati melalui proses namanya glikogenesis. Oke, sel otot sudah penuh. Sekarang kita minta, ya udah sel hati tolong simpenin dulu dong. Nanti sewaktu-waktu kalau misalkan sel otot kita lagi lapar, kita bisa menggunakan cadangan dari sel hati tadi, glukosa pada sel hati tadi. Prosesnya penyimpanan tadi namanya glikogenesis. Jelas ya? Seperti itu. Jadi glikogenesis ini merupakan proses pembentukan glikogen. Nanti kita akan belajar spesifik mengenai biokimia dari zat-zat ini tadi ya, Dek, ya. Glikogen itu bagaimana, lemak itu bagaimana, dan seterusnya. Memang butuh pelajaran yang prolong, Dek, atau berkepanjangan supaya kalian terbentuk peta berpikir. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Terhadap lemak kita itu nantinya akan dibentuk ketika ada insulin ya. Jadi dia akan meningkatkan lipogenesis namanya. Lipogenesis. Lipogenesis. Nah ini ya, pembentukan lemak namanya lipogenesis. Makanya kalian jangan heran kalau ada orang banyak makan, insulinnya banyak keluar, lemaknya banyak. Gitu ya. Seperti itu. Jadi insulin itu mendorong proses lipogenesis atau proses pembentukan lemak. Untuk protein, insulin akan mendorong proses protein genesis, meningkatkan sintesis protein. Ya, proteogenesis. Proteogenesis itu intinya, Dik. Jadi sekali lagi, insulin itu punya tujuan, ya, yaitu menurunkan kadar gula darah. Ya, dengan cara menyuruh sel kita agar cepat makan. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan sudah kenyang sel kita, akan menyuruh sel hati kita untuk menyimpan kelebihannya. Sehingga gula di dalam darah itu turun kadarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sel-sel lemak kita dipaksa memproduksi lemak lebih banyak menggunakan glukosa. Jadi glukosa yang masih ada ini, Dek, akan diganti, akan diubah menjadi lemak. Sehingga habis glukosa di dalam darah kita. Seperti itu maksudnya. Ya. Yang ketiga, ternyata gula darah ini tadi yang masih ada sisanya tadi akan diubah menjadi protein juga melalui proses proteogenesis. Seperti itu. Makanya insulin kita itu bisa merubah, bisa mendorong sel kita untuk merubah gula tadi menjadi lemak dan juga bisa mendorong sel kita untuk merubah gula tadi menjadi protein melalui proses namanya lipogenesis dan juga proteogenesis. Seperti itu deh maksudnya. Oke, jelas ya? Oke. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini kira-kira? Nah ini dek tadi dek, ini pada sel lemak ya, pada sel lemak ini glukagon ini, kalau lipolisis ya. Kalau kalau insulin tuh apa namanya lipogenesis dek. Oh ya ini glukagon ya, ini glukagon. Nah kalau misalkan insulin itu lipogenesis atau menghambat lipolisis. Jadi dia akan mendorong pembentukan lemak dan secara bersamaan menghambat pemecahan lemak. Nih menghambat pemecahan lemak kalau insulin ya, insulin. Seperti itu dan juga dia akan menghambat pemecahan protein secara bersamaan mendorong proteogenesis, pembentukan protein. Jelas ya? Terhadap karbohidrat, dia akan menyebabkan glikogenesis tadi ya. Sorry, glikogenesis ya. Glikogenesis di hati sebenarnya ini salah. Glikogenesis kok di otot ini gambarnya ya? Di hati deh, glikogenesis deh. Glikolisis di otot ya. Nah, seperti itu harusnya gambarnya kayaknya ya. Ini kayaknya dia salah naruh gambar ini. Gitu. Jadi glikolisis dan juga glikogenesis untuk karbohidratnya ya. Untuk lemaknya tadi lipogenesis dan secara bersamaan menghambat lipolisis. Untuk proteinnya mendorong sintesis protein, secara bersamaan menghambat degradasi protein. Seperti itu deh. Karena kalau misalkan lemak dan juga protein ini didegradasi, dia bisa menjadi glukosa lagi, nggak sesuai sama visinya insulin. Insulin pengen nurunin glukosa, kok kemudian justru lipolisisnya didorong, jadi makin banyak nanti glukosanya. Seperti itu. Oke, itu deh ya. Ada yang mau tanyakan sampai nomor 4 ini? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Oke, nomor 5 ini tambahan saja sih, Dek, sebenarnya. Ini nggak ada di TG, tapi kemudian memang ada materinya ya. Jadi bagaimana proses pembentukan hormon insulin secara genetika atau proses sintesis insulin di dalam sel kita ya. Seperti itu. Oke. Nanti kalian boleh baca dulu aja nih. Maksudnya ini nggak ada di TG sih, jadi nice to know saja sifatnya mungkin ya. Kita bahas yang lain dulu saja, supaya kemudian waktunya cukup ya. Oke, jelaskan faktor-faktor yang merangsang sekresi insulin. Paling tidak sekresi insulin ini bisa diatur atau bisa dirangsang melalui 4 cara. Yang pertama adalah melalui glukosa darah tadi ya, Dek ya.
Jadi ketika glukosa darah tinggi, maka glukosa yang tinggi tadi akan meningkatkan ATP. Tadi ya, udah kita pelajari tadi ya. ATP yang meningkat akan menyebabkan CA masuk. CA masuk akan menyebabkan insulin dilepas. Tadi ya, di atas tadi ya. Jadi produksi insulin dipengaruhi sama kadar gula darah yang tinggi. Yang pertama. Yang kedua, juga dipengaruhi oleh kadar asam amino, Dek. Ya, jadi ada beberapa asam amino, terutama adalah arginin di sini deh ya, arginin, ini arginin ya, dia bermuatan positif. Ketika kadarnya banyak, maka asam amino arginin tadi yang bermuatan positif bisa mendepolarisasi sel. Tadi kan prinsipnya, kalau misalkan sel kita tuh mau diaktifkan, kita harus memperbanyak muatan positif di dalam sel. Salah satu caranya adalah dengan cara meningkatkan meningkatkan jumlah K+. Tapi ternyata yang positif itu bukan cuma K+, deh, yaitu arginin. Arginin juga positif. Sehingga kalau misalkan kadarnya banyak si arginin tadi, sel kita juga aktif, sel pankreas kita juga aktif. Jadi ketika ketika asam amino arginin yang bermuatan positif ini banyak kadarnya di dalam sel, maka sel kita menjadi aktif, menjadi depolarisasi. Ya, ketika sel sel apa namanya sel tipe B tadi ya, sel pankreas tipe B tadi dia aktif, maka dia akan menyebabkan pembukaan kanal CA. Ya, sehingga dia mensekresi insulin. Seperti itu. Jadi kayak ibaratnya arginin ini gantinya K+, kalau misalkan di skema awal tadi. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah hormon-hormon hormon-hormon pencernaan seperti gastrin, sekretin dan seterusnya. CCK itu adalah kolisistokinin, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan hormon-hormon pencernaan. Jadi ketika ketika usus kita itu mendeteksi adanya nutrisi, karbohidrat, lemak, protein, maka saluran cerna kita itu akan secara bersamaan melepaskan hormon pencernaan. Hormon-hormon ini deh ya. Nah, seperti itu. Dan juga hormon-hormon ini nanti akan mengirimkan informasinya ke pankreas. Sehingga pankreas dia akan mempersiapkan pelepasan insulin. Jadi ibaratnya ketika kita makan, hormon-hormon kita akan diproduksi oleh saluran cerna kita. Produksi hormon saluran cerna secara bersamaan akan membangunkan kayak mengingatkan pankreas kita. Pankreas, ini ada makanan di aku. Kamu siap-siap gitu ya. Jadi itu fungsinya hormon pencernaan terhadap produksi insulin di pankreas kita. Yang kelima adalah stimulasi saraf otonom, terutama saraf parasimpatik. Ya, jadi saraf parasimpatik ini dia bisa meningkatkan produksi dari insulin. Makanya kalian kalau misalkan dulu pada saat kecil dibilangin makan jangan lari-lari deh. Kalau kalian lari-lari, yang aktif saraf simpatis. Saraf simpatis ya, dia menghambat sekresi insulin. Kalau kalian makannya lari-lari, simpatis aktif, insulinmu nggak aktif, sehingga nanti glukosamu yang kamu makan itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Seperti itu mungkin analoginya ya. Gitu. Makanya dulu kalau makan nggak boleh lari-lari. Harapannya makan duduk. Karena kalau makan duduk, makan tenang, maka nanti yang aktif adalah parasimpatis. Ya, kalau parasimpatisnya aktif, maka nanti insulin terproduksi. Kalau insulinnya terproduksi, makanan yang kamu makan pada saat itu bisa masuk secara optimal ke dalam sel. Kan seperti itu ya. Gitu. Jadi secara singkat deh, di sini aku pengen rekap sedikit bahwa produksi insulin tadi dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah glukosa darah yang tinggi, yang kedua adalah asam amino, terutama adalah arginin, yang ketiga adalah hormon-hormon pencernaan, tujuannya adalah untuk mempersiapkan kelenjar pankreas kita, untuk mempersiapkan produksi insulin di kelenjar pankreas kita, dan yang keempat adalah stimulasi dari saraf otonom, yaitu saraf parasimpatik. Dia akan meningkatkan produksi insulin. Jadi semua ini akan meningkatkan produksi insulin. Kurang lebih seperti itu. Oke? Jadi kalau ada yang mau tanyakan langsung aja ya. Jangan sungkan ya. Nah ini tadi ya. Jadi otak kita melalui saraf otonom tadi ya. Melalui saraf otonom, PNS ini adalah peripheral nervous system. Saraf otonom lebih tepatnya. Dia akan mempengaruhi pankreas. Ya, kalau saraf otonom yang berperan adalah eh, apa namanya parasimpatik, maka maka akan mendorong pelepasan dari insulin ya, pelepasan insulin. Kalau ini kalau ini deh, ini kayaknya yang aktif adalah simpatisnya nih kayaknya, simpatisnya sehingga yang meningkat adalah produksi glukagon ini. Kalau glukagon kebalikannya deh. Kalau glukagon dia akan meningkatkan, sorry, kalau misalkan saraf simpatik dia akan meningkatkan produksi glukagon ya. Kalau saraf simpatik. Ini saraf simpatik kayaknya, sehingga glukagonnya meningkat. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, nomor 7. Ada berapa nomor toh? Banyak nih nomornya.
Ya oke lah. Jelaskan sekresi insulin yang abnormal. Ini adalah sekresi insulin pada kondisi diabetes ya. Artinya di sini aku akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Cuman tak lewati dulu dek, karena masih belum selesai membahas mengenai insulin. Jadi nomor 7 ini sudah bahas penyakit ibaratnya. Sementara kita masih belum selesai membahas mengenai insulin. Tak lewati dulu sedikit. Aku selesaikan dulu poin-poin esensial mengenai insulinnya ya. Nanti sudah lengkap di sini sebenarnya bagaimana diabetes mellitus itu sendiri ya. Oke, nah berikutnya nomor 8 dulu aja ya. Jelaskan transporter glukosa utama. Glukosa transporter atau kita sebut dengan GLUT. Jadi ternyata gini deh, notabene glukosa itu bersifat polar atau larut air. Artinya dia bisa nembus membran sel kita secara langsung. Notabene seperti itu deh. Paham ya? Notabene seperti itu. Jadi ada glukosa, dia tuh bersifat polar, dia bisa langsung nembus membran sel kita. Nah, seperti itu. Notabene seperti itu. Cuman ternyata sorry. Sorry, mohon maaf. Glukosa kita bersifat polar, artinya larut air ya, kalau polar ya. Tapi karena membran sel kita itu banyak fosfolipid, mohon maaf, ya, banyak fosfolipid di sini ya. Kita tahu ya, membran sel kita salah satu pondasi utamanya adalah fosfolipid. Fosfolipid, lipid. Glukosa molekul yang suka air atau molekul polar. Membran sel kita terbentuk dari lipid, deh, fosfolipid. Kira-kira bisa nyatu nggak? Bisa nembus nggak kira-kira glukosa kita? Nggak bisa toh, karena sifatnya bertolak belakang kontra dengan membran sel. Jadi dia tidak bisa langsung nembus ke membran sel. Oleh karena itu dia membutuhkan GLUT. Seperti itu dasar teorinya. Kenapa kok glukosa kita selalu butuh GLUT? Kenapa kok selalu butuh pintu untuk masuk ke dalam sel? Karena sifatnya berbeda dengan membran sel. Membran sel kita sifatnya adalah lipid atau hidrofobik. Glukosa kita sifatnya polar atau hidrofilik. Nggak nyatu deh. Paham ya? Makanya butuh GLUT atau glukosa transporter. Glukosa transporter ini merupakan pintu-pintu glukosa agar kemudian glukosa itu bisa masuk ke dalam sel. Namanya GLUT. Jelas? Ya. Tapi kemudian, Dek, GLUT ini bukan cuma satu jenis saja. Ada 4 jenisnya minimal yang perlu kalian hafalkan. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4. Seperti itu. Itu ya, Dek ya. Ada GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4. Nanti berdasarkan GLUT ini tadi, GLUT ini berdasarkan kebutuhan terhadap insulin, ada yang bersifat insulin independen sama ada yang bersifat insulin dependen nanti. Ya, salah satu yang bersifat insulin independen adalah GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3. Ini bersifat insulin independen. Nggak butuh insulin untuk dibuka pintunya. Paham? Tadi kan GLUT ini kan pintunya glukosa toh. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3 tidak butuh insulin untuk dibuka. Tapi GLUT 4 yang kita pelajari, yang banyak di otot-otot kita, itu dia butuh insulin, atau kita menyebutnya insulin dependent. Ide, insulin dependent, butuh insulin untuk terbuka. Kalau nggak percaya, tadi mekanismenya yang kalian pelajari tadi di awal tadi. Ya, yang panjang tadi loh, Dek. Yang ini loh, Dek. Nah ini kan, GLUT 4 toh, butuh insulin toh, untuk kemudian terbentuk toh. Nah, kan gitu ya. Seperti itu. Jadi GLUT 4 ini kita sebutnya adalah insulin dependent karena butuh insulin untuk kemudian dibentuk atau diproduksi. Sementara GLUT 1, 2, 3 tidak butuh insulin. Ya, GLUT 2 sendiri terletak di pankreas. Makanya pankreas kita nggak butuh insulin untuk membuka GLUT-nya. Ya, jadinya paradoks nanti ya. Pankreasnya memproduksi insulin, tapi dia butuh insulin untuk membuka pintunya. Wah, jadi muter-muter nanti. Oke, ini adalah distribusinya, Dek. GLUT 1 ada di eritrosit ya, ada di eritrosit, ada di blood-brain barrier, ya, ada di apa namanya jantung juga ya. GLUT 2 ada di hati, sel beta pankreas ya, ginjal dan juga usus. GLUT 3 ada di neuron, GLUT 4 ada di otot rangka dan juga otot jantung. Seperti itu. Oke, jelas ya? GLUT ini tadi ya. Seperti itu. Oke, jadi yang butuh insulin tuh hanya yang GLUT 4 saja. Ya. Oke. Nah, yang aku pengen jelaskan di sini adalah GLUT 4 ini banyak terdapat di otot, Dik. Ya, jadi memang otot kita ini artinya ketika kita makan, otot kita tuh paling banyak menyerap glukosa. Ya, seperti itu. Nah, dan yang menarik lagi adalah ternyata GLUT 4 ini, kalau kita perhatikan mekanisme pembuatannya tadi ya, GLUT 4 ini itu dia apa namanya terbentuk dari insulin tadi ya, kalau kita pelajari dari tadi ya. Nih, GLUT 4 terbentuk dari adanya insulin. Tapi ternyata di Sherwood disebutkan, aku lupa di halaman berapa, tapi di Sherwood disebutkan GLUT 4 ini bisa terbuka secara otomatis kalau ototnya berkontraksi. Atau sederhananya, GLUT 4 ini bisa terbuka secara otomatis kalau kamu berolahraga. Jadi kalau kamu berolahraga, kalau pasien itu berolahraga, GLUT itu nggak butuh
insulin. Makanya orang-orang yang kekurangan insulin atau orang-orang diabetes itu terapi utamanya adalah olahraga. Olahraga, oh. Insulinmu tuh kurang. Iya, insulinmu kurang, tapi olahraga, oh, supaya kemudian glut ini nggak butuh insulin terbuka. Sehingga nanti gula darahmu jadi turun sendiri ketika kamu olahraga. Seperti itu, nggak butuh insulin nggak apa-apa. Jelas ya, Dek ya? Seperti itu. Jadi itu adalah informasi yang menarik mengenai GLUT4. Oleh karena itu di skenario ini disampaikan bahwa tadi ya, yang saya sampaikan dari tadi ya, bahwa dia itu pastinya jarang olahraga. Karena dia jarang olahraga, makanya GLUT4 ini tergantung sekali sama insulin apa namanya terbukanya. Seandainya dia olahraga, GLUT4-nya bisa terbuka secara otomatis. Jadi sekarang kalau kalian jadi dokter, ada pasien diabetes, kalian nyuruhnya pertamanya apa? Olahraga ya, olahraga Pak. Gitu ya. GLUT-mu tuh loh terbuka sendiri kalau olahraga ya. Gitu. Oke, berikutnya. Nomor 9, jelaskan sumber-sumber glukosa darah. Ya, jadi kita udah belajar mengenai insulin ya, kita sekarang belajar mengenai glukosa darah. Dari mana sih glukosa darah ini terdeposit di dalam darah itu ya? Ternyata dari macam-macam deh. Yang pertama dari makanan tentunya ya, dari diet kita ya. Kalian kalau misalkan yang suka tadi buka puasa buka apa tuh? Buka es buah. Nah, itu manis ya. Selama selama makanan tersebut manis, maka dia mengandung glukosa. Sehingga makanan-makanan kita tuh jelas mengandung glukosa. Itu juga nanti yang akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Sehingga sumber glukosa darah kita yang pertama adalah dari diet atau dari makanan. Yang kedua adalah dari proses glikogenolisis. Hati kita itu menyimpan glukosa, Dik. Menyimpan glukosa hati kita dalam bentuk glikogen. Glikogen artinya kalau misalkan glikogen di hati kita itu mau dipecah, dia akan menjadi glukosa lagi. Ya, oleh karena itu sumber dari glukosa darah itu adalah dari glikogen. Paham ya? Jadi ketika kita lagi kelaparan, lagi puasa tadi misalnya ya, maka nanti glikogen atau cadangan-cadangan glukosa di dalam hati kita itu akan dipecah menjadi glukosa. Karena tubuh kita mendeteksi, oh ini manusia lapar nih, puasa dia nih. Ya, maka nanti glikogennya cadangan glukosa tadi akan dipecah menjadi glukosa. Ya, prosesnya namanya adalah glikogenolisis. Namanya glikogen kan? Proses pemecahannya glikogenolisis atau glikogenolisis. Glikogenolisis. Nah, seperti itu. Jadi glukosa darah kita juga dihasilkan dari proses glikogenolisis. Nanti glukosanya masuk ke dalam peredaran darah ya. Yang ketiga adalah dari proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa dari senyawa-senyawa non karbohidrat. Itu definisinya. Jadi kayak misalkan lemak kita, ini lemak kita ya, lemak kita atau mungkin protein kita ya, ini protein ya, protein kita itu bisa diubah menjadi glukosa ya, kayak gini. Protein bisa diubah menjadi glukosa, lemak juga bisa diubah menjadi glukosa. Ya, ini lemak, ini protein. Semuanya bisa diubah menjadi glukosa. Proses perubahan protein lemak menjadi glukosa namanya gluconeogenesis. Jadi ini semua merupakan sumber dari glukosa darah kita. Dari proses glikogenolisis, dari proses gluconeogenesis, dan juga dari diet, dari makanan. Gitu. Tapi kemudian, Dek, glikogenolisis dan juga gluconeogenesis cenderung menjadi sumber glukosa pada saat kita tuh lapar. Kalau kamu lapar, ya, kalau kamu lapar maka tubuhmu akan mengambil glukosa dari hati. Kalau masih kurang akan mengambil glukosa dari lipid. Masih kurang lagi akan mengambil glukosa dari protein. Seperti itu caranya. Paham ya? Nomor 10 dan juga nomor terakhir. Alhamdulillah. Nanti nomor 8-nya kita bahas setelah ini ya. Jelaskan bagaimana hormon lain selain insulin dan glukagon mempengaruhi kadar glukosa darah. Jadi gini deh, baik. Aku pengen menjelaskan suatu fun fact ya. Tolong didengarkan baik-baik. Jadi kita tahu bahwa glukosa darah kita itu bisa diturunkan dan juga bisa dinaikkan. Ya, dari tadi kita membahas mengenai insulin. Dia menurunkan kadar glukosa darah. Tapi kemudian ada juga hormon yang bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Namanya glukagon. Ini anak kembar, Dik. Ya, fungsinya sama-sama mengatur glukosa. Cuman insulin itu menurunkan glukosa darah, glukagon meningkatkan glukosa darah. Dan yang menarik di sini adalah ternyata insulin itu adalah satu-satunya hormon yang bisa menurunkan kadar glukosa darah. Kalau kalian perhatikan di sini, glukagon, growth hormone, glukokortikoid, epinefrin, ini semuanya tugasnya meningkatkan glukosa darah, deh. Meningkatkan glukosa darah. Hanya insulin saja yang menurunkan glukosa darah. Makanya kalian jarang dengar ada penyakit gara-gara kekurangan glukagon. Karena
Untuk meningkatkan glukosa darah itu, seandainya misal ada orang nggak punya glukagon, ada hormon-hormon lain yang fungsinya mirip seperti glukagon. Tapi kalau misalkan ada orang kekurangan insulin atau nggak produk atau insulinnya nggak ada, bahkan maka dia akan jatuh sakit deh karena tidak ada hormon substitusinya. Itu yang aku jelaskan. Jadi hormon lain yang bisa mempengaruhi kadar glukosa darah adalah glukagon, hormon pertumbuhan atau growth hormone, glukokortikoid dan juga epinefrin. Mereka semua bisa meningkatkan glukosa darah, mempengaruhi glukosa darah dengan cara meningkatkan glukosa darah. Paham ya? Seperti itu. Udah, semuanya sama deh ini definisinya deh. Glukagon berlawanan dengan insulin yang meningkatkan glukosa darah ya. Hormon pertumbuhan meningkatkan glukosa darah juga. Glukokortikoid meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan glukosa darah juga pada akhirnya. Meningkatkan gluconeogenesis kan sel bersamaan kan meningkatkan glukosa darah. Tadi kan kalau misalkan gluconeogenesis ditingkatkan tadi ini, lipid, protein ditingkatkan pemecahannya, jadi glukosa. Nama prosesnya kan gluconeogenesis deh tadi. Iya nggak sih? Jadi sama aja deh maknanya. Epinefrin merangsang glycogenolisis, pemecahan glikogen di dalam hati, sehingga menjadi glukosa juga pada akhirnya. Jadi semuanya meningkatkan glukosa darah kecuali insulin. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu deh. By the way, nanti glukokortikoid ini merupakan kelompok hormon yang diproduksi sama kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu merupakan sebuah kelenjar endokrin di atasnya ginjal. Kalau kita perhatikan, ginjal kita tuh kayak punya bentukan segitiga di atasnya. Kayak ada topinya. Itu namanya kelenjar adrenal, ini segitiga ini. Nah, kelenjar ini bisa menghasilkan hormon, namanya glukokortikoid. Nah, ini dia, glukokortikoid. Termasuk diantaranya kelompok hormon glukokortikoid adalah kortisol. Seperti itu. Jadi glukokortikoid ini merupakan kelompok hormon. Makanya, Dek, kalau kamu lagi stres, keluar banyak, Dek, glukokortikoidnya. Atau kortisolnya keluar banyak. Dan kalau kamu lagi stres, ya gula darahmu tinggi. Itu penjelasannya. Karena glukokortikoid ini dalam bentuk kortisol terutama, dalam bentuk kortisol itu dia bisa meningkatkan glukosa darah. Aku pernah dulu jadi panitia apa gitu pas masih kuliah ya, itu gula darahku sampai 300. Nggak makan padahal. Kenapa? Stres. Ini gara-gara si dia nih, kortisol. Ya, aku lagi stres. Jadi kortisolnya meningkat. Ketika kortisolnya meningkat, gula darah kita juga meningkat karena fungsi dari kortisol adalah meningkatkan gula darah. Semuanya meningkatkan gula darah di sini, kecuali insulin. Seperti itu. Oke, sebelum membahas diabetes, ada yang mau tanyakan nggak kira-kira? Silakan deh. Ada yang kurang jelas nggak dari yang saya sampaikan tadi? Jess, Betania, Arthur, Gita, monggo. Aman, Mas. Aman ya? Betania aman? Natasha, aku sambil minum. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan, langsung tanyakan aja ya. Atau mungkin nanti malu-malu setelah belajar mau tanyakan, monggo juga ya. Oke, ini merupakan diabetes mellitus D. Nanti kalian boleh baca-baca ini juga ya, menjadi bahan bacaan ya. Aku rasa cukup lengkap. Mana nomor 7 tadi? Nomor 7, diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus secara definisi, ini merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia. Jadi kadar gula darah yang tinggi, namanya hiperglikemia. Yang terjadi karena kelainan sekresi insulin. Karena kelainan sekresi insulin, atau karena kelainan kerja insulin, atau karena keduanya. Paham deh ya? Jadi diabetes mellitus ini, yang pertama mungkin gara-gara insulin yang diproduksi itu, yang disekresi itu, dia menurun. Kita sebut kelainan sekresi insulin. Penurunan atau abnormalitas kan namanya ya. Yang pertama. Yang kedua, atau jumlah insulin yang diproduksi itu cukup deh. Tapi bentuk insulinnya tidak normal. Jadi kelainan bentuk. Sehingga fungsinya juga salah jadinya. Paham ya? Dan juga kerja insulin. Itu merupakan definisi dari diabetes. Sekali lagi, diabetes itu bisa terjadi karena yang pertama, insulinnya sedikit. Seperti itu. Yang kedua, karena insulinnya cukup, tapi bentuknya salah semua. Ya, yang ketiga, karena insulinnya nggak bisa kerja. Bentuknya betul, jumlahnya betul, tapi nggak bisa kerja, deh. Mungkin gara-gara tidak ada reseptor di selnya. Nah, seperti itu, paham ya? Tadi kan dia kan butuh reseptor, toh? Butuh reseptor insulin supaya ditangkap, toh? Ada beberapa kondisi penyakit, ada beberapa kondisi pasien, mohon maaf, yang mengalami diabetes,
reseptornya tuh nggak ada. Insulinnya ada deh, insulinnya ada. Jumlahnya pas, bentuknya betul, tapi reseptornya nggak ada, dia nggak bisa kerja. Kan gitu. Ya, ini merupakan faktor resikonya deh ya, dari diabetes mellitus ya. Orang yang berat badannya lebih ya, itu cenderung mengalami diabetes ya, hipertensi, dan lain sebagainya. Ini boleh dibaca-baca aja sih, faktor resiko ya. Kita bahas lebih detail di diabetes nanti. Baik, ini merupakan klasifikasi dari diabetes, paling tidak ini yang perlu kalian hafalkan. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes mellitus gestasional, sama diabetes lainnya. Ibaratnya seperti itu ya, lainnya. Yang utama kalian hafalkan adalah DM tipe 1 dan juga DM tipe 2. DM tipe 1 ini biasanya pada usia muda. DM tipe 2 biasanya pada usia tua. Tapi kemudian, patofisiologinya hampir sama, Dik. Ada nggak di sini patofisiologinya ya? Oke, jadi DM tipe 1 itu biasanya karena genetik, ini loh. Karena genetik. Karena genetik, makanya dari muda sudah kena diabetes dia. Ya. Jadi kalau kalian lihat lihat ada di YouTube gitu atau mungkin di TikTok ada pasien-pasien yang sudah suntik insulin dari muda, dari baby atau mungkin dari balita, ya kemungkinan dia DM tipe 1. Kenapa kok bisa jadi DM tipe 1? Karena gennya sudah jelek, deh. Ketika gennya jelek, insulin yang diproduksi itu sedikit atau bahkan tidak ada. Jelas. Gen pembentuk insulinnya jelek, deh. Jadi insulin yang terbentuk itu sedikit atau bahkan tidak ada. Sehingga pasien tersebut terkena diabetes seperti itu ya. Nah ini ya. Atau mungkin gara-gara autoimun nih misalnya ya. Intinya adalah gara-gara autoimun atau gara-gara genetik, selnya jadi jelek seperti itu ya. Sel betanya jelek. Ketika sel betanya jelek, maka akan menyebabkan defisiensi dari produksi insulin dari sel beta. Seperti itu. Tapi DM tipe 2 berbeda. DM tipe 2 biasanya dimulai dari resistensi insulin, deh. Resistensi insulin. Jadi dimulai dari selnya sudah tidak peka lagi terhadap insulin. Kita sebut dengan resistensi insulin. Bayangin ya, sel otot sudah tidak peka lagi terhadap insulin. Insulinnya ada, tapi nggak peka lagi. Nggak tahu kalau ada insulin sudah. Gara-gara reseptornya rusak. Paham ya? Reseptornya rusak. Sehingga, ini reseptornya ya, ini sel, ini reseptornya ya, yang warna merahnya reseptornya. Ini selnya gitu ya. Jadi, ketika reseptornya ini rusak, nggak bisa berfungsi, maka insulin yang berlalu lalang ini diproduksi sama pankreas, itu nggak ada gunanya. Sehingga tubuh kita akan tetap mendeteksi bahwa sel-sel kita tuh kekurangan insulin seperti itu, sehingga kondisi ini akan menyebabkan pankreas kita gitu ya, menyebabkan pankreas kita memproduksi insulin lebih banyak karena terdeteksi masih kurang insulinnya. Ada banyak tapi nggak terdeteksi, buta dia selnya. Paham ya? Jadi adanya insulin resistensi ini menyebabkan insulinnya justru semakin meningkat, gitu ya. Ketika insulin semakin meningkat, kerja pankreas meningkat deh. Ketika kerja pankreas meningkat, pankreas lama-lama kecapean, kewalahan, sehingga insulinnya lama-lama turun. Insulinnya lama-lama turun. Nah ini, insulinnya lama-lama turun. Jadi terjadi kerusakan pada sel beta pankreas juga. Jadi gini deh, bedanya adalah kalau pada tipe 2 terjadi dua tempat kerusakan. Yang pertama di reseptornya, reseptor insulin terlebih dahulu. Yang kedua, di sel beta pankreasnya juga rusak. Tapi itu perkembangan. Pertama reseptornya dulu. Gara-gara reseptornya rusak, insulin pankreas kita tuh akan bekerja lebih keras lagi untuk memproduksi insulin. Pankreas yang bekerja lebih keras lagi menyebabkan pankreasnya rusak sendiri sehingga insulinnya menurun. Seperti itu ceritanya. Tapi kalau misalkan pada DM tipe 1, kerusakannya pada sel beta pankreas. Seperti itu. Langsung to the point. Ya, sehingga insulinnya menurun. Reseptornya mungkin bagus. Itu bedanya. Itu beda onsetnya, beda tempat kerusakannya. Oke? Sementara DM gestasional ini merupakan diabetes mellitus yang cenderung terjadi pada wanita hamil. Ya, jadi jangan ngomong ada laki-laki DM gestasional ya. Itu Mas Arthur tuh nggak ada ya, DM gestasional ya, Mas Arthur ya. Nih, terjadi pada trimester kedua ya, seperti itu. Dan juga DM tipe lainnya. Kalian hafalkan ini dulu saja, deh. Bertahap dulu saja ya, ini dulu ya. Karena mengenai di semester 4 ini, yang utama adalah DM tipe 1 dan juga DM tipe 2. Oke, ini merupakan gejala-gejalanya. Sudahlah, Dek. Tadi udah kalian bacakan sendiri ya di awal tadi ya. Poliuria, polidipsia, polifagia, dan juga penurunan berat badan. Ini merupakan trias, ya. Trias ditambah dengan BB, penurunan berat badan. Ini merupakan keluhan klasik, keluhan yang umumnya terjadi pada pasien diabetes. Keluhan-keluhan lain seperti badan lemas, kesemutan, ini mungkin merupakan keluhan-keluhan tambahan ya. Sudah tadi.
Patofisiologinya tadi udah dijelaskan ya, dia. Jadi ada dua tempat kerusakannya. Yang pertama adalah di insulin resistant, ya tadi ya. Apa namanya? Reseptornya rusak. Yang kedua adalah insulin production. Mana di sini? Insulin resistant. Nah ya, sel beta pankreas work overtime. Jadi bekerja terlalu terlalu keras sehingga terjadi kerusakan sel beta pankreas ya. Seperti itu. Sehingga terjadilah diabetes mellitus. Nah, gitu ya. Terjadi insulin defisit sehingga terjadi diabetes mellitus. Oke, ini tadi sudah ya patofisiologinya. Tak jelaskan lebih detail nanti, Dek. Tapi ini eh, apa namanya? Tak jelaskan lebih detail nanti di penjelasan mengenai DM. Tapi ini boleh kalian baca-baca dulu saja. Baik, diagnosisnya ada beberapa pemeriksaan deh ya. Ada pemeriksaan HbA1c, ada pemeriksaan gula darah puasa, sama ada TTGO ya, tes toleransi glukosa oral ya, atau kita sebut dengan TTGO. Oke, ini merupakan nilai normalnya deh ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian dapatkan nilai normalnya, sorry, nilainya di atas normal, dia merupakan diabetes biasanya ya. Di atas 126, di atas 6,5 dan seterusnya. Oke, ini yang penting ya. Ini merupakan komplikasinya. Komplikasinya ada komplikasi akut sama ada komplikasi kronis. Komplikasi akut biasanya adalah hipoglikemi dan juga hiperglikemi. Jadi gulanya makin turun atau gulanya makin tinggi. Namanya komplikasi akut. Komplikasi kronis terbagi menjadi dua. Ini kalau misalkan kalian jelaskan seperti ini ke dokter kalian, salut beliau ya. Komplikasi kronis ada dua diabetes mellitus ini. Ada makrovaskular atau menyerang pembuluh darah besar, dan juga ada mikrovaskular atau menyerang pembuluh darah kecil. Kalau dia menyerang pembuluh darah besar, dia bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, dan juga penyakit arteri perifer atau PAD. Ya, penyakit arteri perifer. Ya, PAD ya. Peripheral artery disease, PAD. Mikrovaskular bisa menyebabkan neuropati atau nyerinya nggak jelas deh, nyeri kesemutan gitu-gitu. Ya, namanya neuropati, kerusakan pada saraf. Atau nefropati, kerusakan pada sel ginjal. Atau retinopati, kerusakan pada sel mata. Sel mata ya, sel retina mata. Ini merupakan komplikasi kronis. Artinya, kalau misalkan pasien itu masih 1 hari terkena diabetes, gejala-gejala ini nggak muncul, komplikasi ini nggak muncul. Ya, seperti itu. Mungkin setelah setahun, setelah 2 tahun mungkin ya, seperti itu. Oke, tadi sudah ini ya, mengenai makroangiopati, ini dibaca lagi deh, kalau misalkan pengen lebih detail ya. Oke, lalu tata laksananya. Tata laksananya, ada tata laksana non farmakologis, ini yang utama deh. Ini utama. Tadi kita sampaikan, yang utama adalah hidup sehat. Ya, artinya makannya diatur, terus olahraganya diatur, gitu ya. Nutrisinya diatur, nggak boleh terlalu banyak glukosa. Latihan fisiknya juga diatur. Ya, seperti itu. Itu kesimpulannya. Lalu berikutnya adalah terapi farmakologis, terapi obat-obatan. Ini adalah second line ibaratnya. Kalau misalkan gaya hidupnya sudah diatur. Jadi first line-nya sama deh, yaitu modifikasi gaya hidup. Lalu kemudian second line-nya ini nanti dilihat dari HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya di bawah 7,5% tadi ya, HbA1c ya, HbA1c di bawah 7,5%, itu berarti kita bisa pakai monoterapi saja, satu kombinasi obat saja. Pilih di sini deh, pilih di sini. Kalau aku biasanya menggunakan metformin, utamanya metformin yang disarankan sama WHO. Ya, tapi kalau misalkan udah lebih dari 7,5 atau 7,5, kalian bisa menggunakan dua kombinasi obat ya dengan mekanisme yang berbeda. Sulfonylurea misalnya dengan insulin basal misal seperti itu. Jadi ini merupakan kelompok-kelompok obat ya, insulin basal, agonis GLP-1 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, HbA1c-nya lebih dari 9, ya sudah, kombinasi 3 obat. Artinya kita semakin agresif pengobatannya. Oke? Tapi biasanya kita sebagai dokter umum, biasanya kita akan menggunakan yang first line ini ya. Yang apa sih namanya? Yang paling dasar dulu. Baru nanti kita konsulkan ke dokter penyakit dalam biasanya. Nah ini merupakan golongan obatnya dan juga cara kerja obatnya deh ya. Tadi kan ada banyak tuh golongan obatnya tuh. Ada metformin, sulfonylurea, dan lain sebagainya. Ini merupakan mekanisme kerjanya. Barangkali ditanya ini ya. Ini juga sudah valid referensinya deh dari Perkeni ya. Jadi jangan dibantah lagi tuh. Nah ini sudah tak petakan juga di sini ya. Kelompok-kelompok dari obat-obatan anti diabetik oral ya.
sulfonylurea bagaimana, contoh obatnya apa, apa namanya, berapa kali minumnya, aturan pakainya, keuntungannya dan juga efek sampingnya ada semua di sini ya. Nanti kalian boleh baca. Artinya kalian berfokus ke insulin dulu dan juga berfokus ke diabetes mellitus tapi secara superficial dulu, bertahap belajarnya. Nah ini tadi tak petakan lebih lanjut lagi ya. Ini sudah ada juga di sini. Oke, ini istilah-istilah lain deh, istilah-istilah lain aja yang perlu kalian pelajari ya. Apa itu insulin basal, apa itu insulin prandial ya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ini tambahan-tambahan saja, kamusnya ibaratnya yang sering kita gunakan terkait insulin ya. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini kira-kira? Yuk, Arthur, Gita, Betania, Jessica, ada yang mau tanyakan nggak? Sudah ngantuk ini kayaknya. Gita, man, paham? Arthur, mana Arthur ini? Aman ya, kalian baca baca lagi. Ini yang kalian jadikan bahan belajar ya untuk berikutnya. eh Apa namanya? Nanti case-case berikutnya kita pelajari juga. Insya Allah besok kita ketemu lagi deh ya. Kita membahas mengenai lebih detail mengenai endokrin. Masih banyak materinya, tapi kemudian kita akan selalu bahas menggunakan PPT seperti ini. Jadi PPT-nya pun juga bereferensi dari dokter-dokter kalian di UHT ya. Jadi mudah-mudahan juga on point dengan apa yang disampaikan beliau. Harapannya nanti Hamin seminggu kita udah selesai materinya, sehingga kita bisa fokus ke pembahasan soalnya. Gitu. Oke, ini lain-lain ini nggak mesti keluar deh, tambahan saja ya. Baca-baca aja, barangkali tanyain menjadi pengetahuan tambahan buat kalian. Oke, ya sudah. Kalau gitu, kalau ada yang mau tanyakan, kalau ada yang mau tanyakan, nanti kalian boleh ganggu aku kapanpun ya. Aku akhiri dulu. Selamat belajar, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih ya. Nanti tak kirimkan file coretannya ya. Bye-bye. Terima kasih, Mas. Kami Makasih. Oke, dokter. Oke.